Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani yang saat ini hadir di tengah-tengah panjenengan. Kita doakan mudah-mudahan Mbah Yai diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur panjang, amin. Diberikan kelancaran dalam melaksanakan Al-Quran, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengawas, Pak Rektor, Pak Kasih, bapak-bapak guru PAI Kabupaten Semarang yang saya banggakan. Bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 kita bersama-sama saged silaturahmi ke panjenenganipun Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Masya Allah, ini adalah kebanggaan yang harus kita syukuri. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita sholat asar berjamaah bersama-sama, kita mohonkan mu'idul hasanah, pengarahan dan tanya jawab Al-Quran. Jadi mu'idul hasanah, pengarahan dan tanya jawab. Hormat kiai wajib, ngatur kiai tidak boleh. Ya, sudah sepakat ya? Ya, hormat kiai apa? Wajib. Ngatur kiai tidak boleh. Maka wedal mau pukul berapapun kulo serahkan Mbah Yai. Untuk selanjutnya acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Matur nuwun, selawasipun kula aturaken pada Mbah Yai. Monggo Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, Al-Karimil Mannan, Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufrahu fihi al-haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu nyai, sesepuh sesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mauidhahnya, wabil khusus Kepala Kemenag Kementerian Agama dan para rektor Undaris. Saya tidak bisa menyebutkan karena belum kenalan ini. Kemudian ketua
Yayasan Gundaris dan juga para instansi dan pejabat-pejabat baik yang dari pemerintah maupun dari swasta yang kami hormati, para pejuang-pejuang agama, para guru-guru BAI yang kami hormati semuanya. Saya senang sekali kami bisa bertemu dengan pejuang-pejuang agama. Guru PAI ini berarti pejuang agama, dan kita memang wajib memperjuangkan agama. Maka kami senang sekali, mudah-mudahan perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban kita. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai orang Islam pasti sudah mempercayai dan kita imani bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita amalkan. Karena itu petunjuk Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia, kemudian dibekali Al-Quran sebagai petunjuk di dunia ini. Sehingga di Al-Quran menerangkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Saya telah menurunkan kepadamu hai Muhammad kitab yang menerangkan segala sesuatu. Kebutuhan kita hidup di dunia ada dalam Al-Quran. Itu Al-Quran itu. Wahudan dan sebagai petunjuk, warahmah dan menjadi rahmat bagi kita semua, dan wabusyra lil muslimin sebagai penggembira, menjadikan kita gembira bagi orang, menjadi sebagai gembira kepada orang-orang Islam. Inilah Al-Quran. Maka sahabat Ibnu Abbas menerangkan dalam nazamnya, Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijal. Segala ilmu, namanya segala itu semuanya ya. Baik ilmu agama sudah jelas pedoman dan sumbernya dari Al-Quran, termasuk juga ilmu umum, sains modern, ini semua ada di dalam Al-Quran. Lakin taqassara anhu afhamur rijali, hanya saja pemahaman pakar-pakar ilmu yang ahli ilmu dalam memahaminya tidak sampai ya. Artinya kurang sempurna ya. Jadi segala ilmu ada di Al-Quran. Kalau agama sudah jelas ilmu agama, tapi ilmu-ilmu biologi, geografi, ya, matematik, ya, termasuk seksiologi. Ya, ini yang kita kadang sekarang kan dianjurkan pendidikan seks harus dari mulai dini. Ya. Quran sudah menerangkan itu mestinya. Ya. Jadi Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran yang lengkap, tapi yang memahami kurang paham. Ya. Ini contohnya. Ya. Jadi bisa paham ketika ada penemuan baru ya, ditemukan oleh dokter, profesor ya, atau pokoknya pakar-pakar ilmu. Nah, setelah ada penemuan, oh ternyata Quran sudah menerangkan ya. Ini saya contohkan sedikit saja ya, supaya kita terhadap Al-Quran itu betul-betul mantap gitu. Jadi di Al-Quran ada Ulibatir Rum fi adnal ard. Kaum Romawi akan dikalahkan di adnal ardi. Adnal itu ada yang artinya dekat dengan daerah ini, dekat dengan ini, itu yang banyak tempat dulu di tafsir-tafsir. Ternyata adnal ardi juga ada yang artinya yang paling rendah. Jadi orang Romawi akan dikalahkan di bumi yang terendah. Setelah ditemukan ya, bumi yang terendah ternyata di mana? Di kawasan Israel sana. Ya.
di kawasan laut mati ya. Nanti kalau ziarah ke sana ya, nanti ada ini bumi yang terendah 400 meter dari permukaan laut ya. Ya alhamdulillah kemarin kami ziarah ke sana ya, namanya Baitul Maqdis ya. Jadi tahu persis itu ya. Jadi kalau kita memahami Al-Quran itu sudah akan tahu bahwa bumi yang terendah adalah di kawasan Timur Tengah sana, di kawasan Laut Mati ya. Ya, setelah itu kan Quran sudah menerangkan sejak dulu ya, sudah berat 15 abad yang lalu sudah menerangkan, tapi penemuan itu kan baru-baru saja. Itu contoh kecil ya. Maka marilah kita sebagai orang Islam, bahkan Bapak Ibu ini yang menjadi guru Islam, guru agama Islam ya, yang berarti menjadi Pak Kiai dan Ibu Nyai ya. Paling tidak ya setengah kiai pokoknya ya, karena memperjuangkan agama. Nah, ini kita pahami yang dari Al-Quran. Kita mengaku sebagai orang beriman, kita mengaku sebagai guru agama. Nah, Quran bagaimana? Apa yang disebut orang Islam yang sejati atau yang sungguh-sungguh ya. Di Quran sudah diterangkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu ya, dan seterusnya nanti. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan kalau terjemahan dari Quran Kemenak ya, ahli tafsir Kemenak, terjemah Kemenak. Orang Islam yang sungguh-sungguh itu alladzina aman, orang yang mau beriman kepada Allah. Alladzina amanu billah, yang alhamdulillah kita termasuk beriman, berarti sudah termasuk yang sungguh-sungguh. Wa rasulihi, dan utusannya juga kita sudah meyakini dan mengimankan. Tapi ada tambahan, summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Nah ini yang menjadikan kita termasuk itu apa tidak ini ya. Jadi harus mantap. Mantap itu artinya ya 100%. Kalau orang iman diperintah pasti akan mengikuti ya. Diperintah Allah mengikuti, diperintah Rasul mengikuti. Itulah yang berarti tidak ragu-ragu. Tapi kalau kita perhatikan ya, apalagi sekarang ini, ternyata masih banyak yang ragu-ragu itu ya. Maka Allah sendiri di dalam Al-Quran, permulaan surat Baqarah saja sudah diberi rambu-rambu. Dalikal kitabu la raiba. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan. Sudah diberi gitu masih ragu-ragu. Artinya ragu-ragu, kita melaksanakan Al-Quran ini masih banyak yang kurang ya. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk Allah kepada kita yang harus kita laksanakan ya. Ini. Kemudian ditambah lagi, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kecuali iman kepada Allah, iman Rasul, dan tidak ragu-ragu, dan berjihad. Kalau jihad dulu mestinya perang ya. Tapi yang dimaksud di sini ya tidak perang saja. Pokoknya memperjuangkan agama. Bagaimana agama bisa dilaksanakan, bagaimana agama ini bisa berjalan dengan baik ya. Bi amwalihim, dengan hartanya. Jadi kita berjuang harus mengeluarkan harta. Paling tidak kalau Bapak Ibu kan mengeluarkan untuk BBM ini ya. Harus ada itu ya. Tanpa ada keuangan atau tanpa ada materialnya tidak bisa ya. Maka perang itu kan harus dipersiapkan senjatanya ya. Kalau Nabi akan perang kan kepada para sahabat, siapa yang mau infak, kalau sahabat diorang ya. Ada yang gelarnya diaturkan, ada yang pokoknya mas-masan banyak yang diberikan. Ini bi amwalihim, dengan hartanya. Jadi harta itu
untuk perjuangan sangat-sangat penting.